Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 2 anggota yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurlela. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurlela selaku pemandu presentasi dengan NIM C2110908. Kemudian Anggi Suryadi dengan NIM C2110016. Kami kelompok 12 akan membahas tentang PSAK 2 tentang penyajian laporan arus kas. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu kata pengantar. PSAK 2 tentang laporan arus kas telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Desember 2009. PSAK ini merevisi PSAK 2 tentang laporan arus kas yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Kemudian pertanyaan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian tahunan atas PSAK 2 tentang laporan arus kas pada tanggal 27 Agustus 2014. 1. Menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna masyarakat, evaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kepastian perolehannya. 2. Tujuan dari pernyataan standar akuntansi keuangan 2 tentang laporan arus kas yaitu mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas, mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Ruang lingkup. Ruang lingkup. Entitas membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha seperti melunasi kewajiban dan membagikan dividen kepada investor. Maka PSAK 2 mensyaratkan semua entitas untuk menyajikan laporan arus kas. Kemudian entitas menyusun laporan arus kas sesuai persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak terpisah dalam laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Manfaat informasi arus kas. 1. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, maka laporan arus kas dapat menyediakan informasi bagi pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas. 2. Mengevaluasi kemampuan untuk memengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka menyesuaikan terhadap keadaan dan peluang yang berubah. 3. Untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pengguna menggabung. 3. Untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan. Future cash flow dari sebagai entitas. 4. Informasi tersebut juga dapat meningkatkan keterbandingan pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan dampak penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi peristiwa yang sama. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Arus kas historis juga berguna untuk meneliti ketepatan dari penelitian masa lalu atas arus kas masa depan dan dalam menguji hubungan antara
profitabilitas, dan arus kas neto serta dampak perubahan harga. Apa yang dimaksud dengan arus kas? Kas dan setara kas. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang bersifat sangat liquid berjangka pendek yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi umumnya memenuhi kualifikasi sebagai setara kas jika akan segera jatuh tempo dalam waktu seperti 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya saham preferred yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh tempo dan tanggal penebusan yang sudah ditentukan. Cerukan atau bank overdraft termasuk dalam komponen kas dan setara kas. Arus kas tidak termasuk perpindahan di antara pos-pos yang termasuk dalam kas atau setara kas karena merupakan bagian dari pengolahan kas entitas. Penyajian laporan arus kas. Dalam segi penyajiannya, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Selain itu, transaksi tunggal dapat mencangkup beberapa arus kas yang diklasifikasikan secara berbeda. Sebagai contoh, pelunasan bank dan bunga, maka unsur bunga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pinjaman sebagai aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Berikut contoh arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi. Yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa, penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan, penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim anuitas, dan manfaat polis lain. Pembayaran kas atau penerimaan kembali atau restitusi, pajak penghasilan jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Kemudian yang terakhir, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Di sini terdapat 2 metode dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Atau metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Lalu, metode manakah yang dianjurkan untuk digunakan? Nah, di sini entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, karena metode langsung menyediakan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung. Arus kas dari aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting, karena arus kas tersebut merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Berikut beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi. Yang pertama, pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain.
penerimaan dan pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama. Kemudian uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Yang terakhir, pembayaran kas untuk future contract, forward contract, option contract, dan swap contract, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika penerimaan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Nah, yang terakhir ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Nah, di sini terdapat contoh dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas. Yang ketiga, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, weso, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. Yang keempat, ada pelunasan pinjaman. Dan yang terakhir, pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa. Lalu, bagaimana pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan? Nah, di sini dilaporkan secara terpisah. Kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang dilaporkan atas dasar arus kas neto yang terdiri dari penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas, seperti penerimaan dan pelunasan rekening giro bank, dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi, dan rental yang ditagih oleh pengelola untuk kepentingan diri, dan selanjutnya disetor kepada pemilik properti. Yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu singkat, seperti pelunasan kartu kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, dan pinjaman jangka pendek lain yang memiliki jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan dan pelunasan deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap. Yang kedua, penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain. Dan yang terakhir, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Arus kas dalam valuta asing. Arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs setara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas entitas anak luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas yang didenominasi dan dalam valuta asing dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan PSAK 10. Bunga dan dividen arus kas dari bunga dan dividen yang diterima. Bunga dan dividen arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan diungkapkan secara terpisah, masing-masing diklarifikasikan secara konsisten antara periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. 1. Bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. 2. Dividen. Dividen yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus dividen. Dividen yang dibayar diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan sebagai alternatif pada dapat juga diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi.
Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diungkap secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Beban pajak penghasilan diidentifikasikan dengan aktivitas investasi atau pendanaan, kemudian pajak yang dibayarkan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Akan tetapi, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasikan secara praktis dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas, maka arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi sesuai dengan jenis aktivitasnya. Jika arus kas pajak dialokasikan lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah total pajak yang dibayar harus diungkapkan. Investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Investasi yang dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investi, sebagai contoh jumlah dividen dan uang muka yang diterima. Perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis dan disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Entitas pengungkapan hal-hal berikut secara gabungan sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain selama suatu periode. 1. Jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima. 2. Bagian dari imbalan yang terdiri dari kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas. 4. Jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain di mana pengendalian diperoleh atau hilang, diringkas berdasarkan kategori utamanya. Transaksi non-kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Komponen kas dan setara kas harus diungkapkan setara, menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan lain. Entitas harus mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta komentar manajemen. Tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok